Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Slowibowo di channel kita yang tercinta dan pemirsa. Kali ini saya mau bacain sebuah pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk di channel Teknisi Digital. Dan pertanyaan ini dilayangkan. Cile. Kok bahasanya tuh saya pakai bahasa yang zaman dulu banget ya. Pertanyaan ini dipertanyakan di video yang judulnya TV Sony Trinitron PF21P40 mati standby plus playback bocor part 2. Pertanyaannya adalah, Bang, apakah B plus TV Sony 136 volt? Soalnya TV Sony saya B plus hanya 117. Dan pun kalau transistor horizontal dipasang, tegangan B plus drop sekitar 75 volt dan FBT berderik. Pertanyaan ini dipertanyakan oleh bocah desa. Bang, apakah B plus TV Sony 136 volt? Enggak, harusnya 115 volt. Soalnya TV Sony saya B plus hanya 117 volt. Berarti TV Sony-nya bocah desa itu over tegangan B plusnya, harusnya 115 volt. 117 volt itu nggak boleh. Dan pun kalau transistor horizontal dipasang, tegangan B plus drop sekitar 75 volt dan FBT berderik playback berderik. Berderik itu biasanya bunyi kayak, ya bunyi berderik gitu, bunyi kayak gimana ya, ada suara jijik. Nah, susah digambarkan ya, saya susah untuk menirukannya pakai lidah saya pemirsa. Tapi kurang lebih biasanya kerusakan seperti itu dikarenakan playbacknya yang udah bocor. Kalau lampu dinyalain di dalam ruangan tempat kita nyervis, itu nggak bakal kelihatan kebocorannya. Cuman kalau misalnya lampunya kita matikan dalam keadaan gelap gulita, kita hidupkan TV-nya, nanti dia bakal kelihatan itu penyebab suara berderiknya apa. Biasanya suara berderik itu muncul karena tegangan tingginya itu keluar gitu. Dan kalau misalnya dimatiin lampu, dia bakal kelihatan kayak petir gitu, mirip petir. Itulah yang menyebabkan suara berderik. Artinya playbacknya TV punya bocah desa ini udah rusak playbacknya. Kalau ada yang baru, playbacknya ganti aja. Kalau nggak ada ya mau nggak mau harus diakalin pakai playback yang lain, yang kurang lebih kaki-kakinya sama lah. Cuman jarang sih ya kaki playback itu sama. Bisa melengkungnya bisa sama gitu. Mungkin kakinya kuantitasnya sama, misalnya ada 10 kaki. Rata-rata playback juga kayak gitu. Cuman urutan kaki nomor pertama itu untuk apa, sampai ke 10 itu untuk apa, itu beda-beda gitu. Itu yang jadi soal. Nah, terus untuk cari tahu kaki itu fungsinya apa-apa aja, berarti kita harus cari diagramnya di internet. Kita cari diagramnya di internet, terus kita baca kira-kira fungsinya itu apa aja setiap kaki. Tapi kalau misalnya kita udah tahu fungsinya apa aja di setiap kaki itu, kalau kita mau pasang playback itu dengan playback yang nggak sesuai dengan aslinya, kita harus akalin dengan di jumper gitu. Bisa pakai kabel NJA 2,5 misalnya, kan itu kabelnya gede ya kawatnya, jadi itu bagus itu kalau untuk ngejumper. Dan sebisa mungkin dibuat supaya jumperannya itu kuat, jangan sampai goyang pokoknya, karena bahaya, ini tegangan tinggi pemirsa. Tegangan outputnya bisa sampai 30.000 volt DC. Dan dia nggak akan hilang selama 3 hari. Bahkan seminggu ya ditabungnya itu. Inputnya sih kecil. Paling gede itu 180 volt. Itu untuk tegangan video. Kalau untuk tegangan horizontalnya 115 volt. Gitu deh kalau misalnya mau masang playback yang nggak standarnya ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya belum beli playback nih, kita coba analisis dulu kenapa kerusakannya bisa jadi seperti ini yang diceritakan sama bocah desa.
tegangan B plus itu 136 volt. Itu enggak, itu pasti over itu. 136 volt. Harusnya 117 volt. 115 volt. Kenapa kok tegangannya lebih dari 115 volt? Coba avometernya pakai avometer yang lain deh. Pastikan dulu. Soalnya selisihnya dikit banget ya. Selisihnya 117 volt. Biasanya kalau selisihnya sedikit gini ini, kalau kita cari komponennya mana yang rusak itu agak susah. Bisa aja resistor atau elko yang ukurannya 50 volt 1 mikrofarad itu yang kadang-kadang rusak, dan itu yang menyebabkan tegangan jadi over voltage. Tegangan B plus maksudnya. Tegangan B plus itu bisa over voltage gara-gara ada elko 50 volt 1 mikrofarad yang ada di jalur horizontal. Jadi kalau kita cek ada satu elko itu. Nah, elko itu kalau dicek pakai ESR meter dia error ESR meternya biasanya, meskipun elko-nya dalam keadaan baik. Kecuali kalau alatnya canggih ya. Alatnya yang paling baru, yang terupdate, termutakhir itu biasanya presisi. Cuman kalau alatnya yang standar-standar aja, dia bakal error pasti. Artinya, elko itu susah dicek. Cuman kejelian mata kita aja untuk melihat itu rusak apa enggak. Nah, itulah yang mahal di servis ya. Karena kalau elko itu dibeli di toko elektronik pasti ada, cuman memastikan itu baik atau tidak, kualitasnya, nah itulah untuk orang-orang berpengalaman aja yang tahu. Misalnya contohnya saya lah, karena saya berpengalaman, bukan berarti pandai, tapi pernah mengalami, pernah praktek langsung dan bisa membuktikan kira-kira komponen yang namanya elko itu rusak apa enggak. Itu kadang-kadang tanpa diukur aja kita udah tahu gitu, karena kita sering untuk memperbaikinya kan. Itu sih maksudnya pemirsa. Nah terus kalau 117 volt yang keluar itu bisa jadi karena beberapa hal. Karena playback yang rusak, salah satunya itu. Karena playback yang rusak bisa jadi mengakibatkan tegangan B plus itu berubah. Kalau misalnya playbacknya diganti dengan yang baru, belum tentu tegangannya itu jadi 117 volt. Biasanya jadi normal. Kenapa dia tegangan playbacknya over voltage? Ya karena di TV itu mendeteksi adanya perbedaan output gitu. Kerusakannya ini memang aneh gitu. Kalau misalnya playback ada suara berderik, itu kan biasanya playbacknya pecah atau playbacknya udah bocor, akhirnya tegangan tingginya tuh keluar. Nah, pertanyaannya tegangan tinggi yang keluar itu nyambungnya kemana gitu? Nyambernya kemana? Kalau nyambernya ke transistor horizontal atau ke body atau ke heatsink dari transistor horizontal, pasti dia bakal berpengaruh ke transistor horizontal itu sendiri. Nah, alasan itulah yang mengakibatkan tegangan dari transistor horizontal itu bisa berubah gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk bagian bagian yang lain yang kesamber sama tegangan playback yang bocor itu bisa jadi juga berubah gitu karakter tegangannya. Bisa jadi 117 volt, bisa jadi naik dan bisa jadi turun juga gitu ya. Gitu deh alasannya, penyebabnya gitu. Nah, terus apalagi? Kalau transistor horizontal dipasang, tegangan B plus drop sekitar 75 volt. Sekitar 75 volt. Jangan-jangan transistor horizontalnya rusak. Coba aja ganti transistor horizontal yang baru ya untuk bocah desa. Bocah desa. Ini saya bacanya bocah desa aja, bocah deso aja ya. Bocah desa. Bocah desa. Enggak cocok. Tapi kalau dibaca bocah deso cocok. Itulah maksudnya dari penamaan ini kayaknya. Coba untuk bocah desa ganti transistor horizontalnya dengan yang baru, terus ganti playbacknya dengan yang baru. Udah itu aja. Tegangan B plus itu bisa terpengaruh karena adanya komponen yang rusak. Jangan lupa setelah mengganti transistor horizontal, jangan lupa untuk mengganti kapasitor damper. Mau nggak mau, kalau misalnya transistor horizontal itu rusak,
kapasitor damper harus diganti. Gimana caranya untuk ngecek transistor, untuk ngecek kapasitor damper itu yang mana gitu, karena nggak ada penjelasannya pasti di mainboardnya TV, di mesin TV nggak ada penjelasannya pasti yang mana itu kapasitor damper. Caranya, tonton aja video saya di channel ini yang membahas tentang cara mengetahui kapasitor damper itu yang bagian mana. Nah, gitu aja. Ada kok di playlist TV, di playlist cara memperbaiki TV. Kalau nggak ada, kalau misalnya memang dipastikan playbacknya nggak ada dijual di pasaran, kalau memang masih mau diperbaiki dan menggunakan playback yang lain, cari aja playbacknya, cari fungsi dari setiap kaki-kaki itu apa. Nah, jumper aja gitu, karena bisa jadi posisi kaki satu tuh harusnya di kaki 10 dan semacamnya. Jumper aja pakai kabel ankle, kabel NYA 2,5. Kupas aja kabelnya, nggak dikupas juga nggak apa-apa. Pasang terus solder ke kaki-kaki playbacknya. Untuk cara jumpernya gimana? Pemirsa bisa tonton di video saya yang judulnya cara memperbaiki mesin las. Di situ saya tunjukin gimana caranya menjumper relay yang harusnya relay itu punya punya 4 kaki, tapi saya punyanya 5 kaki, jadi harus di jumper. Kayak gitu ceritanya. Terus posisi kakinya tuh beda, jadi harus di jumper menggunakan kabel NJA 1,5 atau 2,5, tergantung kebutuhan sih. Udah ya gitu aja. Semoga bisa sembuh TV-nya bocah desa. Terima kasih pemirsa udah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.